Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 kecerdasan buatan kelas RB ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penerapan fuzzy logic pada seleksi kelulusan kaderisasi himpunan. Oke, adapun anggota kelompok dari kelompok 2, yang pertama ada Karisma Gumilang, yang kedua ada Ivander Perdana Mokhtar, yang ketiga ada Rangga Adiputra, yang keempat ada Saiful Haris, dan yang terakhir ada saya sendiri, Sarah Natalia Geraldine. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada rumusan masalah. Di sini kita merumuskan masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan fuzzy logic dalam proses seleksi kelulusan peserta kaderisasi. Yang kedua, bagaimana menggambarkan kriteria seleksi kelulusan peserta kaderisasi. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan fuzzy logic dalam proses seleksi kelulusan peserta kaderisasi. Yang kedua, mengetahui kriteria penilaian dalam seleksi kelulusan peserta kaderisasi. Metode yang digunakan yaitu fuzzy logic dan Mamdani. Fuzzy logic sendiri merupakan logika yang mendefinisikan nilai ambigu antara 1 dan 0. Lalu yang kedua itu metode Mamdani. Metode Mamdani adalah salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam logika fuzzy dan digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengambilan keputusan. Kelebihan utama dari sistem Mamdani adalah kemampuannya untuk menggambarkan pengetahuan manusia dalam bentuk aturan fuzzy yang mudah dimengerti. Ini memungkinkan sistem fuzzy logic untuk mengatasi ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kriteria yang lebih kabur dan subjektif. Next. Berikut diagram alir proses dari fuzzy logic. Yang pertama itu fuzzification, lalu inference, kemudian diffusification, dan selesai. Lanjut. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu menentukan input dan output. Di sini kita menentukan input yang pertama yaitu nilai keaktifan dengan range nilai dari 0 sampai 10. Variabel linguistik dari nilai keaktifan sendiri yaitu sering, lumayan sering, dan jarang. Lalu variabel input yang kedua nilai tugas dengan range nilai 0 sampai 100. Variabel linguistiknya adalah rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya variabel output. Di sini kita memasukkan nilai kelayakan dengan range nilai dari 0 sampai 100, di mana variabel linguistiknya adalah tidak lulus, dipertimbangkan, dan lulus. Next. Mungkin boleh dilanjut. Baik, di sini merupakan desain fungsi keanggotaan di mana nilai keaktifan sering. Yang pertama itu ada keadaan di mana fungsi keanggotaannya itu bernilai 1, yaitu ketika X lebih sama dengan 8. Bisa dilihat di sini grafik keanggotaannya 1, di mana X-nya 8. Lalu ada keadaan di mana nilai keanggotaannya 0, di mana X kurang dari 7. Bisa dilihat di sini grafiknya 7 sampai ke belakang, di situ nilainya 0. Lalu di sini terdapat yang garis miring ini, keadaan di mana
nilai keanggotaannya tuh berasal dari X kurang 7 per 8 kurang 7. Jadi nanti nilainya tuh di antara 7 sampai 8 ini dimasukin ke sini, maka didapatkan nilai fungsi keanggotaannya. Lalu di sini ada nilai keaktifan lumayan sering. Nah, di sini ini ada 3 kondisi juga. Yang pertama tuh nilainya 1. Nilai 1 itu ada di antara nilai X 5 sampai 6. Di sini dilihat di grafiknya bernilai 1. Lalu terdapat nilai keanggotaannya itu 0, terletak di antara dua tempat. Ini X kurang sama dengan 4 di sebelah sini kiri, dan X lebih dari 7. Lalu terdapat di sini nilai 4, nilai X di antara 4 sampai dengan 5. Jadi seperti grafik di sini nilainya garis yang naik. Untuk mencari nilai keanggotaannya, nilai X-nya dimasukkan ke rumus X kurang 4 per 5 kurang 4. Lalu terdapat juga keadaan di mana X di antara 5 sampai 7. Di sini kita lihat di grafiknya bisa didapatkan dengan nilai 7 kurang X per 7 kurang 5. Lalu di sini terdapat grafik nilai keaktifan jarang. Yang pertama kita buat dulu X kurang 1 sama dengan 1 itu jarang, lalu non jarang itu X lebih dari 4. Lalu kita masukkan ke keadaan di sini terdapat 3 berdasarkan grafiknya. Yang pertama yaitu X-nya itu dikurang sama dengan 1, maka nilai keanggotaannya itu 1. Lalu di X lebih dari 4, maka nilai fungsi keanggotaannya 0. Lalu terdapat di sini garis ini dapat dicari fungsi keanggotaannya dengan memasukkan nilai X ke 4 kurang X per 4 kurang 1. Nah, di sini merupakan desain fungsi nilai keaktifan. Yang tadi 3 grafik tadi itu digabungkan menjadi satu, maka kita dapatkan grafik nilai keaktifan. Di sini terdapat jarang yang berwarna biru, lumayan sering yang warna orange, dan yang abu-abu itu sering. Lalu di sini terdapat nilai desain fungsi nilai tugas. Yang ini nilai tugas tinggi. Di sini X lebih sama dengan 80 tinggi dan X kurang dari 60 non tinggi. Bisa kita lihat di grafik di sini lebih dari 80 1, dan kurang dari 60 itu 0. Lalu di sini di tengah-tengah antara 60 sampai 80 dapat kita cari nilai fungsi anggotanya dengan masukkan ke rumus X kurang 60 per 80 kurang 60. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke desain fungsi keanggotaan untuk nilai tugas rata-rata. Dia dapat dikatakan rata-rata atau 1 apabila X-nya itu sama dengan 50. Namun, dia tidak dapat dikatakan rata-rata apabila X-nya itu kurang dari 20 dan X-nya itu lebih dari 80. Untuk mencari nilai keanggotaannya, kita pakai rumus X kurang 20 per 50 dikurang 20, maka ada di 20 kecil dari X dan X kecil dari 50. Kemudian 80 dikurang X per 80 dikurang 50, maka 50 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 80. Di sini nilai tugasnya kita bisa lihat dia dapat dikatakan 1 berada di tengah-tengah itu, kemudian nolnya kita bisa lihat di bawah. Boleh di next? Nah, sekarang kita masuk ke desain fungsi untuk nilai tugas rendah. Dia dapat dikatakan 1 atau dikatakan rendah apabila X-nya itu kurang dari 20. Nah, kalau dapat dikatakan masuk ke kategori tidak rendah apabila tidak rendah atau 0 apabila X-nya itu lebih dari 40. Untuk mencari nilai fungsi keanggotaan yang berada di pertengahannya itu untuk fazinya ada kita masukkan rumus 40 dikurang X per 40 dikurang 20, maka 20 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 40. Boleh di next? Nah, ini itu merupakan desain fungsi keanggotaan untuk nilai tugas, kita satuin aja, di mana
Untuk yang biru itu untuk kategori dia dikatakan rendah. Nah, untuk yang orange di kategori dikatakan rata-rata, dan untuk yang berwarna abu-abu itu untuk dikatakan tinggi. Boleh di next. Nah, ini untuk nilai kelayakannya. Untuk nilai kelayakannya sendiri, yang biru itu kalau kita dapat dikatakan lulus, tidak lulus itu berada di garis berwarna biru, dan untuk yang orange itu untuk dipertimbangkan, dan yang abu-abu itu untuk dikatakan lulus. Next. Nah, kita masuk ke fuzzy rules. Di sini, di fuzzy rules ini, kita masuk di bagian keaktifan dan tugas dan skor, di mana kita dapat menentukan skor apabila kita melihat dari kedua variabel yang ditentukan. Apabila sebagai salah satu contoh, apabila nilai keaktifan dan tugasnya itu keaktifannya sering dan tugasnya tinggi, maka skornya lulus. Untuk dikatakan skor dipertimbangkan, itu apabila keaktifannya sering dan tugasnya rendah, maka itu akan dipertimbangkan. Dan untuk skor tidak lulusnya, apabila keaktifannya itu jarang dan tugasnya rata-rata, maka skornya akan menjadi tidak lulus. Boleh di next. Oke, selanjutnya masuk ke studi kasus. Di mana studi kasus ini peserta kaderisasi dengan nama Rismut merupakan seorang peserta kaderisasi, dan diketahui Rismut ini memiliki nilai keaktifan sebesar 5 dan juga nilai tugas sebesar 70. Berdasarkan nilai tersebut, apakah Rismut bisa lulus seleksi kelulusan kaderisasi? Oke, untuk perhitungan FASI dengan sampel Rismut yang memiliki nilai tugas sama dengan 75 dan keaktifan sama dengan 5. Kita akan buat classification dulu dari nilai keaktifan Rismut dengan sering sama dengan 0, lumayan sering 1, dan jarang sama dengan 0. Kemudian nilai tugas tinggi kita masukkan ke rumus, yaitu 75 kurang 60 per 80 per 60, hasilnya 15/20, atau bisa kita sederhanakan dengan 0,75. Kemudian rata-rata yaitu 80 kurang 75 per 80 kurang 50 yang hasilnya 5/30, dan bisa kita sederhanakan dengan 0,3. Kemudian rendah itu sama dengan 0. Oke, ini adalah grafik dari nilai keaktifan Rismut dan juga nilai tugas dari Rismut. Kita bisa lihat di grafik nilai keaktifan dengan garis berwarna biru yaitu jarang, oranye lumayan sering, dan juga itu sering. Dengan jarang kita bisa melihat yaitu dari range 0 sampai 4, lumayan sering dari 1 sampai 8, dan sering dari 7 sampai 10. Kemudian untuk nilai tugas Rismut dengan warna yang sama, kita bisa melihat range-nya dengan nilai rendah yaitu 0 sampai 40, rata-ratanya 20 sampai 80, dan tinggi itu 60 sampai 100. Oke, kemudian selanjutnya yaitu inference. Itu terbagi menjadi 3, keaktifan, tugas, dan skor. Skor ini adalah hasil dari Rismut. Dengan keaktifan menjadi 9 ya, karena kombinasi 3 itu sering, lumayan sering, kemudian ada jarang. Selanjutnya ada tugas, yaitu tinggi, rata-rata, rendah, dan skor yaitu lulus, dipertimbangkan, dan tidak lulus. Boleh di next. Nah, setelah kita melihat dari inferensinya tadi, kita bisa menemukan nilai lulus yaitu sebesar 0,75, dipertimbangkan yaitu 0,3, dan tidak lulus yaitu 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saiful. Selanjutnya, kita akan mengkalkulasi dan fungsi keanggotaan dari, lalu mengubahnya menjadi tabel. Lanjut.
Lalu dibuat grafik dari Wismut sehingga terlihat bahwa dia dipertimbangkan untuk rentan 0,4 dan lulus di rentan 0,4. Nah, lalu kita mencari maksimum dari setiap linguistiknya dan kemudian kita mengkalkulasi output CRIPS dan terlihat bahwa hasilnya adalah sebesar 76,93. Lanjut. Sehingga kesimpulan yang bisa didapat adalah berdasarkan studi kasus pertama Rismut, hasil Z setara yaitu 6,93 menunjukkan bahwa Rismut memiliki tingkat kelulusan yang cukup tinggi dan nilai ini berada di antara nilai kelulusan pertimbangan dan lulus. Oleh karena itu, Rismut dipertimbangkan untuk lulus dari proses seleksi pada usaha. Oke, baiklah teman-teman, mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.